Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Handayani, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Terdapat 4 subbab induksi elektromagnetik. Yang pertama yaitu GGL induksi, yang kedua yaitu hukum Lenz, yang ketiga yaitu GGL induksi diri, yang keempat yaitu penerapan induksi elektromagnetik pada teknologi. Kemudian kita membahas peta konsepnya. Induksi elektromagnetik mempelajari subbab GGL induksi, di mana GGL induksi dibagi menjadi dua subbab, yaitu flux magnetik dan hukum Faraday. Kemudian GGL induksi diri terbagi menjadi 4 subbab. Kemudian subbab penerapan induksi elektromagnetik pada teknologi mempelajari generator atau dinamo, yang kedua transformator, yang ketiga ground fault interrupters, yang keempat monitor apnea. Sebelumnya kita sudah membahas bab mengenai medan magnet yang timbul oleh magnet tetap dan medan magnet yang timbul di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik. Nah, untuk menggambarkan medan magnet itu ada yang medan magnet lemah digambarkan dengan garis-garis gaya medan magnet yang kurang rapat. Kemudian juga ada medan magnet yang kuat yang digambarkan dengan garis-garis medan magnet yang rapat. Apa yang terjadi apabila di sekitar kumparan kawat terjadi perubahan jumlah garis gaya, misalnya dengan menggerakkan magnet keluar masuk kumparan atau menggerakkan kumparan di sekitar magnet. Nah, ternyata ujung-ujung kumparan akan timbul beda potensial listrik. Apabila antar ujung-ujung kumparan dihubungkan dengan suatu penghantar atau ampermeter, akan mengalir arus listrik. Kemudian apa itu definisi dari induksi elektromagnetik? Merupakan gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut. Kemudian kita memasuki subbab yang pertama, yaitu GGL induksi. Kita membahas tentang eksperimen Faraday. Di sini terdapat gambar terdiri dari kumparan yang terhubung ke saklar dan baterai. Kumparan tersebut sebagai kumparan primer dan rangkaian kumparan primer ini sebagai sirkuit utama. Kumparan melilit cincin besi untuk mengintensifkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus dalam kumparan. Kumparan sekunder di sebelah kanannya ini dililitkan pada cincin besi dan dihubungkan ke ampermeter. Rangkaian kumparan sekunder ini disebut dengan sirkuit sekunder. Pada sirkuit sekunder ini tidak ada baterai. Nah, mungkin kalian pada pengamatan sekilas mungkin akan menebak bahwa tidak ada arus yang terdeteksi di sirkuit sekunder. Nah, tapi saat saklar di sirkuit primer ini ditutup, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ampermeter mengukur arus masuk sirkuit sekunder dan kemudian kembali ke nol. Saat saklar dibuka kembali, ampermeter membaca arus ke arah yang berlawanan dan kembali ke nol. Nah, di sini Faraday menyimpulkan bahwa arus listrik dapat dihasilkan oleh medan magnet yang berubah. Kemudian kita membahas flux magnetik. Besaran fisika yang terkait dengan medan magnet yang menimbulkan medan listrik adalah flux magnet yang berubah.
Flux magnet didefinisikan dengan cara yang sama seperti flux listrik, yaitu sebanding dengan kekuatan medan magnet yang melalui bidang kumparan, kawat, dan luas kumparannya. Flux magnetik yang melalui kumparan kawat dengan luas A ditentukan oleh flux B sama dengan BA kali cos theta, di mana flux B yaitu flux magnetik, satuannya Weber, B merupakan induksi magnet, satuannya Tesla, A merupakan luas penampang bidang, theta adalah sudut yang dibentuk antara arah B medan magnet dengan arah garis normal dengan satuan radian atau derajat. Pada gambar A ini, medan magnet homogen B membuat sudut theta dengan arah normal ke bidang kumparan kawat dari area A. Kemudian pada gambar B ini merupakan tampilan tepi dari kumparan kawat. Selanjutnya membahas tentang hukum Faraday. Di sini terdapat gambar A, gambar B, dan gambar C. Pada gambar A ini, apabila magnet batang digerakkan memasuki kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri, di mana ditunjukkan dengan nilai negatif 1. Dan pada gambar 3B ini, jika magnet batang diam, jarum galvanometer juga diam, ditunjukkan dengan nilainya yang menunjukkan 0,00. Kemudian pada gambar 3C menunjukkan magnet batang digerakkan menjauhi kumparan. Jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan yang ditunjukkan dengan nilai +1. Sehingga disimpulkan bahwa jarum galvanometer yang bergerak menunjukkan adanya arus listrik yang timbul di dalam kumparan pada saat terjadi gerak relatif pada magnet batang atau kumparan. Sedangkan bunyi hukum Faraday yaitu besarnya gegel induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Secara matematik, hukum Faraday dapat dituliskan dalam persamaan E sama dengan min N d flux per dt, di mana E merupakan gegel induksi pada ujung-ujung kumparan dengan satuan volt, N merupakan jumlah liritan dalam kumparan, delta flux merupakan jumlah flux magnetik dengan satuan Weber, delta T merupakan selang waktu perubahan flux magnetik dengan satuan sekon, d flux per dt merupakan laju perubahan flux magnetik. Nah, tanda negatif pada persamaan hukum Faraday ini, tanda negatif ini untuk menyesuaikan dengan hukum Lenz. Nah, apa itu hukum Lenz? Nanti kita bahas pada subbab selanjutnya. Berdasarkan persamaan hukum Faraday yang sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan flux magnetik, yaitu yang pertama, luas bidang kumparan yang melingkupi garis gaya medan magnetik, yang kedua, perubahan induksi magnetiknya, yang ketiga, perubahan sudut antara garis medan magnet dengan garis normal bidang kumparan. Faktor yang pertama yaitu besarnya gegel induksi karena perubahan luas penampang bidang kumparan. Di sini terdapat sebuah gambar di mana sebuah kawat penghantar berbentuk U, yang ini kawat penghantar berbentuk U, yang di atasnya terdapat sebuah kawat penghantar PG, ini kawat PG-nya yang panjangnya L ini yang mudah bergerak bebas pada kawat pengantar U. Nah, kawat pengantar tersebut berada dalam medan magnet yang
arahnya masuk bidang gambar. Apabila kita menggerakkan kawat PG ke kanan dengan kecepatan V, akan menyebabkan terjadinya perubahan luas penampang bidang yang melingkupi garis gaya medan magnet. Nah, apabila kawat PG dalam selang waktu dt telah berpindah sejauh ds, maka selama itu terjadi perubahan luas penampang sebesar dA. dA sama dengan L kali ds. L yang ini, ds yang sini. Sehingga besarnya perubahan luas penampang per satuan waktu adalah yaitu dA per dt sama dengan L dikali ds per dt sama dengan L kali V. Sehingga besarnya GGL yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. Jika pada kumparan hanya terdiri atas satu lilitan, maka GGL induksi dapat dinyatakan E sama dengan min B kali L kali V. Persamaan yang berada di blok kuning ini berlaku untuk arah V tegak lurus B. Jika arah V membentuk sudut terhadap B, maka menjadi E sama dengan min B kali L kali V kali sin theta. Dengan E merupakan GGL yang terjadi, B merupakan induksi magnetik, L merupakan panjang kawat penghantar, V merupakan kecepatan kawat penghantar. Kemudian kita membahas faktor yang kedua, yaitu GGL induksi karena perubahan fluks magnet. Sebelah kiri terdapat gambar di mana dua buah kumparan kawat yang saling berdekatan. Pada kumparan pertama dirangkai sebuah baterai dan saklar, sedangkan kumparan satunya dirangkai dengan galvanometer. Apabila saklar ditutup, terlihat bahwa jarum galvanometer bergerak. Demikian juga pada saat saklar dibuka. Dengan membuka dan menutup saklar menyebabkan arus listrik yang mengalir pada kumparan satu berubah. Karena arus listrik melalui kumparan satu, maka akan menimbulkan perubahan magnet di sekitar kumparan. Perubahan magnet ini pun terjadi pada kumparan 2. Sehingga pada kumparan 2 timbul GGL induksi. Besarnya GGL induksi yang disebabkan karena perubahan induksi magnet ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan transformator. Secara matematik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. E sama dengan min N kali A dB per dt. Kumparan dalam transformator keduanya dipelitkan dalam tempat yang sama, sehingga memiliki luas penampang yang sama dan perubahan induksi magnet pada kedua kumparan sama. Dengan demikian, perbandingan beda potensial atau GGL pada kedua ujung kumparan berbanding lurus dengan banyaknya lilitan pada kumparan tersebut, yaitu sebagai berikut persamaannya, sehingga dapat dituliskan GGL 1 per GGL 2 sama dengan N1 per N2. Dengan V1 merupakan tegangan listrik atau GGL induksi pada kumparan 1 primer, V2 merupakan tegangan listrik pada kumparan 2 merupakan kumparan sekunder, N1 jumlah lilitan pada kumparan 1 yaitu kumparan primer, N2 jumlah lilitan pada kumparan 2 yaitu kumparan sekunder. Selanjutnya kita membahas faktor yang ketiga, yaitu GGL induksi karena perubahan sudut antara B dan garis normal bidang kumparan. Di sini terdapat sebuah gambar di mana perubahan fluks magnetik dapat juga terjadi jika sebuah kumparan diputar dalam medan magnet.
medan magnetnya ini dengan panah ke arah kanan, sehingga akan terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Pada saat bidang kumparan tegak lurus arah medan magnet, maka flux magnetik mencapai harga maksimum, dan sebaliknya jika bidang kumparan sejajar arah medan magnet, maka flux magnetiknya akan mencapai harga minimum. Kegel induksi karena adanya perubahan sudut antara medan magnet dengan garis normal bidang kumparan merupakan dasar dari dibuatnya dinamo atau generator. Secara matematik, besarnya GGL dapat dituliskan dalam persamaan GGL sama dengan min B kali A kali N D cos theta per dt. Apabila kumparan diputar dengan laju angular omega, maka dalam selang waktu T sekon, garis normal bidang kumparan telah menempuh sudut sebesar theta sama dengan omega kali T, sehingga GGL sama dengan B kali A kali N omega sin omega T, di mana GGL sama dengan GGL maksimal kali sin kali omega T, dengan GGL maksimal sama dengan B kali A kali N kali omega. Dengan keterangan E merupakan GGL induksi dengan satuan volt, B merupakan induksi magnetik dengan satuan Weber kali meter pangkat min 2, A merupakan luas bidang kumparan, N merupakan jumlah lilitan kumparan, omega merupakan laju angular, E max adalah GGL induksi maksimum, T merupakan lamanya kumparan berputar dengan satuan sekon. Selanjutnya,